Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas soal UTBK Fisika tentang gerak parabola. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Mari kita mulai. Oke, jadi di sini sudah ada soal UTBK Fisika tahun 2019. Nah, kita baca dulu soalnya ya. Sebuah peluru ditembakkan miring ke atas, membentuk sudut 53 derajat terhadap arah mendatar. Dengan kecepatan awal atau V0-nya 10 meter per sekon, kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tentukanlah jarak terjauh yang dapat dicapai oleh peluru. Nah, jadi dari soal ini kita tahu bahwa lintasan yang dibentuk oleh benda adalah lintasan parabola. Nah, untuk gerak parabola sendiri, kita sudah pernah ya membahas mengenai persamaan yang kita pakai untuk mengetahui jarak terjauh atau jangkauan maksimumnya. X maksimum itu sama dengan I0 kuadrat, kemudian dikalikan dengan sin 2 theta, tetanya itu sudut elevasinya, kemudian dibagi dengan gravitasi. Nah, ini adalah persamaan untuk mengetahui jangkauan maksimum pada gerak parabola. Nah, terus gimana nih kalau misalnya kita lupa nih persamaan untuk jangkauan maksimum ini? Nah, kita tetap bisa mengerjakannya dengan mengetahui syarat-syarat pada benda yang bergerak parabola gitu ya. Oke, jadi tadi dari soalnya katanya bendanya itu dia punya kecepatan awal V0 gitu ya, dan membentuk sudut 53 derajat terhadap arah mendatar. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada V0. Nah, sudutnya itu kita sebut sebagai sudut elevasi ya terhadap arah mendatar. Nah, jadi sudutnya di sini. Nah, kemudian yang ditanyanya di situ adalah jarak terjauh atau jangkauan maksimumnya. Nah, jarak terjauh atau jangkauan maksimum itu adalah jarak dari titik awal sampai akhirnya benda jatuh lagi ke tanah. Nah, ini adalah jangkauan maksimumnya. Nah, jadi dari awal gerak sampai dia balik lagi ke tanah gitu ya. Nah, untuk benda mencapai jangkauan maksimumnya, maka di sini ada syaratnya. Nah, syaratnya nih ketika posisi akhirnya ada di sini, maka syaratnya adalah ketinggiannya adalah sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0. Nah, ini syaratnya untuk benda yang mencapai jangkauan terjauh atau jarak maksimumnya. Oke, nah sekarang karena kita ingin mengetahui posisi di sumbu X-nya, maka kita menggunakan persamaan GLB ya, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, X itu adalah kecepatan atau V dikalikan dengan T. Nah, untuk di gerak parabola sendiri, ingat lagi bahwa kecepatannya itu ada dua komponen, yaitu ada di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, karena kita ingin mengetahui posisi di sumbu X, maka kecepatannya juga kita pakai kecepatan di sumbu X. Nah, karena gerak di sumbu X itu adalah GLB, maka kecepatan di sumbu X-nya itu adalah tetap. Maka V di sini kita bisa menggunakan V0X atau kecepatan awal di sumbu X, karena akan sama gitu ya, kecepatan di setiap titik pada sumbu X itu akan sama. Nah, di sini V0X adalah hasil proyeksi dari V0 terhadap sumbu X. Jadi kalau kita proyeksikan itu di sini ya berarti ini V0X, kemudian V0Y-nya juga kita bisa proyeksikan ke arah sumbu Y ya, berarti di sini ada V0Y. Nah, maka V0X yang mau kita pakai di perhitungan kali ini nilainya adalah V0 cos theta ya, karena dia mengapit sudut theta, kemudian dikalikan dengan T. Nah, untuk V0 dan sudut elevasinya sendiri sudah diketahui di soal, tapi waktunya, nah untuk waktunya di sini belum ada ya, belum diketahui di soal, maka kita harus cari dulu T-nya itu berapa. Nah, kita mencari waktunya itu
adalah waktu yang diperlukan untuk sampai di Y sama dengan 0. Maka kita bisa menggunakan persamaan di sumbu Y atau persamaan GLBB ya. Nah, kita menggunakan persamaan Y sama dengan V0 Y dikalikan dengan T, kemudian dikurangi. Nah, kenapa dikurangi? Karena awal gerak benda itu ke atas gitu ya, jadi bendanya diperlambat. Jadi dikurangi 1/2 dikalikan dengan G dikalikan dengan T kuadrat. Nah, karena kita ingin mengetahui waktu yang diperlukan untuk sampai di Y sama dengan 0, maka kita masukkan syaratnya. Y-nya di sini kita masukkan 0, kemudian V0Y dikali T dikurangi 1/2 GT kuadrat. Nah, 1/2 GT kuadratnya kita pindah ruaskan ke kiri jadi positif ya. Jadi 1/2 GT kuadrat sama dengan V0Y dikalikan dengan T. Nah, T-nya di ruas kiri dan kanan kita coret. Maka kita dapat persamaan bahwa T itu sama dengan 2 V0Y dibagi G. Nah, V0Y-nya sendiri kita bisa uraikan lagi. Tadi kan V0Y itu hasil proyeksi dari V0 terhadap sumbu Y ya. Maka kita bisa tuliskan di sini bahwa rumus T-nya itu sama dengan 2 dikali V0Y itu adalah V0 sin theta gitu ya, dibagi dengan G. Nah, kita substitusi nih T yang sudah kita dapat ini ke persamaan X-nya tadi. Nah, karena T-nya itu T untuk sampai di X max, maka di sini X-nya juga bisa kita tulis sebagai X maksimum. Itu sama dengan V0 cos theta dikali dengan T-nya kita substitusi. Jadi, seperti ini ya. Nah, dibagi dengan G. Sehingga X maksimumnya itu persamaannya adalah V0 kuadrat dikali 2 sin theta dikali cos theta dibagi dengan gravitasi. Nah, nilai dari 2 sin theta cos theta ini nilainya sama seperti sin 2 theta. Tapi karena di sini sudutnya 53 derajat, maka lebih mudah kita menggunakan persamaan yang terakhir ini ya, yang 2 sin theta cos theta. Maka kita masukkan angka-angkanya. X maksimum itu sama dengan, tadi kecepatan awalnya 10, maka 10-nya kita kuadratkan, dikalikan dengan 2 kali sin 53. Sin 53 itu adalah 4/5. Jadi masukkan aja ya langsung. Nah, cosnya, cos 53 itu 3/5 dibagi dengan gravitasinya itu 10. Nah, 10-nya bisa dicoret ya seperti ini. Kemudian ininya juga bisa dicoret 2. Nah, sehingga hasilnya itu adalah 2 dikali 2 dikali 4 gitu ya. Jadi 16 dikali 3/5, maka jawabannya adalah 9,6. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah E ya, 9,6. Seperti itu. Oke, mudah ya. Nah, cukup sekian dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita akan bahas juga soal UTBK Fisika tentang gerak parabola ya. Nah, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini kalau video ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.